Aku pernah beberapa tahun sulit kenal sama rasa. Ya sekarang juga masih belajar sih. Tapi salah satu kebingunganku saat itu sampai aku berkesimpulan seperti itu, kok aku susah banget ya buat nangis. Kayaknya aku udah lama banget deh gak nangis. Padahal aku lagi ngerasa hatiku tuh berat banget. Padahal aku ngerasa kok kayaknya setiap hari tuh untuk bangun aja tuh susah banget. Tapi kok aku gak nangis-nangis ya. Sedih ya kalau dipikir-pikir, kayak manusia tuh selalu ngerasain sesuatu, tapi kali ini aku tuh ngerasa sulit buat melabeli, kenal, dan memproses perasaan yang aku rasain itu. Sampai waktunya ada momen berat yang kesekian kalinya, dan gak tahu kenapa tiba-tiba aku yang biasanya gak nangis, di situ tuh aku nangis bombay gitu. Aku bener-bener nangis aja. Dan di sela-sela nangisku, tiba-tiba aku ngobrol. Kayak aku ya udah ngomong aja sama diri aku sendiri. Mencoba untuk menyelipkan juga dengan doa-doa gitu, ngobrol sama Allah. Dan di titik itu setelah aku udah mulai mereda gitu ya nangisnya, tiba-tiba aku sadar, aku berefleksi. Ternyata kayaknya salah satu sumber masalahnya selama ini tuh aku sedang dihantam dengan beberapa masalah, tapi aku tuh gak ngerasa punya cukup waktu untuk memproses perasaannya itu. Nah, pada saat itu juga aku berefleksi gitu ya, memang keadaannya memaksaku untuk langsung bergerak gitu. Pada saat itu kondisinya orang tuaku lagi ada masalah yang perlu untuk diselesaikan, terus lagi ada masalah finansial yang buruk gitu ya, tapi di satu sisi harus memenuhi kebutuhan kewajiban-kewajiban yang dimana otomatis ya udah berarti gue harus kerja cari uang sebanyak-banyaknya nih gitu. Dan berbagai masalah lain yang rasanya membuat aku tuh pada saat itu tuh gak bisa jeda sebentar aja gitu. Nah, ketika aku berefleksi, yang aku nangis bombay dan ngobrol sama diri sendiri itu, pada saat itu aku sadar lagi. Ternyata selama ini aku merasa berat, merasa punya banyak masalah, tapi aku tuh sulit banget untuk cerita. Bingung mau cerita ke siapa, udah terlalu gak ada energi untuk cerita. Dan kadang sesederhana memang ya gak siap aja cerita sama orang lain gitu. Nah, sejak aku menyadari hal itu, dan sejak aku nangis bombay dan cerita itu ke diri sendiri, aku sadar, oh iya ternyata kalau aku belum bisa dan belum mampu untuk cerita sama orang lain, aku bisa loh untuk cerita sama diri aku sendiri dulu. Yang penting gak aku pendem aja sendiri gitu ya, gak aku jadi menumpuk aja sendiri, tapi ya aku keluarin, kayak ya keluarin rasanya, keluarin apa yang mau aku sampaikan. Dan kalau udah siap ya coba cari pertolongan, coba cerita sama orang lain. Nah, sejak saat itu aku mengingatkan diri aku terus-menerus untuk ya udah selalu cek kondisi aku tuh kayak gimana. Dan pada saat itu aku memutuskan untuk awal-awal itu tuh ya udah deh aku rutin journaling. Kebetulan aku emang suka nulis dan dulu juga aku nulis diary. Nah, cerita aku tadi gitu ya, pengalaman aku tadi menjadi salah satu inspirasiku menulis buku untuk lebih gitu ya, yang formatnya format diary. Jadi si lebih ini tuh nulis diary, dan walaupun ini novel gitu ya, novel fiksi tapi formatnya diary. Lebih yang sedang belajar berefleksi, lebih yang mencoba untuk melihat lebih luas lah dari dia menulis diary. Berusaha untuk memahami perasaannya, dirinya, keadaannya,
dan perlahan berusaha juga untuk memahami pandangan serta kondisi orang-orang di sekitarnya. Mereka-mereka yang sebenarnya juga punya pertarungannya masing-masing, kayak ya dia mencoba untuk melihat sudut dari masalah ini tuh, sudut pandang itu sebenarnya nggak cuma dari dia aja, tapi dari berbagai orang yang terlibat juga gitu. Nah, apalagi sebenarnya di sini lebih nggak berefleksi sendirian. Ada jurnal-jurnal kosong yang bisa diisi juga sama pembacanya. Jadi harapannya buku ini bisa jadi teman. Kayak gini nih. Nih. Kayak gini. Jadi ada jurnal-jurnal kosong dengan berbagai format yang bisa jadi teman juga untuk pembacanya. Ya berefleksi dengan self-talk, cerita ke orang lain, journaling, dan lain sebagainya memang bukan bikin masalah langsung selesai gitu ya. Tapi ya setidaknya pikiran kita lebih tenang untuk refleksiin solusinya baiknya gimana. Nah, buku ini sudah bisa teman-teman dapatkan di toko buku kesayangan dan di e-commerce. Jadi jangan lupa ceritain kesan kalian kalau kalian udah baca buku ini.